Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi syidarain amin. Wa qad rawahu an-Nasa'i fi sunanihi, dan sungguh telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Nasa'i dalam sunannya. Jadi beliau punya kitab namanya ya Sunan Nasa'i ya. An Hannadin dari Hannad, an Yahya bin Abi Zaidah dari Yahya bin Abi Zaidah, an Abdul Malik dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, an Ata'in dari Ata, an Ibn Zubair dari Zubair, an Aisyah dari Aisyah bil marfi minhu, dengan hadis marfu, hadisnya sampai kepada Nabi. Walam yazkuril qissata, namun ia tidak sebutkan kisahnya. Wa qad kanatis sunnatu iqrar ma fa'alahu Abdullah ibn Zubair, dan sungguh adalah sunnah itu menetapkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Li'annahu huwa allazi waddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia itulah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair atau terkenal dengan Ibnu Zubair melebarkan bangunan Ka'bah yang tadinya enggak lebar. Di zaman Nabi enggak lebar, enggak panjang. Nabi enggak mau besarin karena orang baru masuk Islam, karena orang baru saja meninggalkan kekufuran, takut berubah akidahnya. Jadi andai kata udah kuat akidahnya dan Nabi punya duit, Nabi mau rubah. Itu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Zubair dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, sekarang aku punya uang, sekarang aku enggak takut sama orang-orang. Lalu dia tambahin, jadi beliau tambahin data. Ya. Di zaman beliau di zaman Ibnu Zubair. Kemudian ketika Ibnu Zubair telah meninggal dunia, ya, dibunuh di perang saudara, ya, dibunuh oleh Al-Hajjaj, ya, di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ya. Dirubah lagi, ya, dirubah lagi tuh Ka'bahnya dirubah lagi, ya. Tadinya dengan Hijri Ismail nyambung, sekarang misah lagi. Sekarang misah lagi, sampai sekarang misah, Mas. Makanya oleh karenanya kita kalau tawaf itu kalau di dalam Hijr Ismail tidak sah tawafnya. Kenapa? Karena dia termasuk Ka'bah. Tapi pemerintah udah melarang. Udah enggak usah dikecilin besar, dikecilin besarin. Udah begitu apa adanya dah. Ya. Sampai sekarang ini. Itu perang saudara. Kita sebaiknya jangan membicarakan tentang ini, apalagi diceramain. Ya. Kemarin ramai itu dibicarain tentang perang saudara begini. Enggak usah. Kenapa? Karena semuanya adalah berijtihad untuk mencari kebenaran masing-masing sahabat. Kullu sahabiyin udul, itu adalah jumhur ulama. Setiap sahabat itu adalah adil. Semua sahabat adil. Sampai Muawiyah
bin Abu Sufyan juga termasuk adil, bahkan hadisnya ditaruh dalam Sahih Bukhari. Beda dengan orang Syiah. Kalau Syiah enggak, semua yang adil itu cuma Ahlul Bait. Jadi jangan ke Syiah ya. jangan ke Syiah. Ahlul Bait yang lain nggak diterima, apalagi Muawiyah ditolak tuh hadisnya tuh ya. Jadi hadis Imam Bukhari ditolak sama dia tuh, yang ada ya selain, pokoknya selain Ahlul Bait ya nggak diterima, ditolak. Marwan Abdul Malik, dia adalah seorang khalifah pemerintahan Bani Umayyah. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Rajin ibadahnya beliau. Ya, rajin ibadahnya, artinya benar-benar orang yang mencari kebenaran juga. Ya, mencari kebenaran, bukan nafsu, bukan. Jadi kita berhusnuzon saja sama mereka semua. Dan beliau orang yang berhasil memadamkan perseteruan antar saudara, perang saudara berhasil diredahkan olehnya. Bani Umayyah cukup lama itu memerintahnya. Setelah itu baru Bani Abbasiyah. Cuma memang oleh para sejarawan mereka dikatakan itu bukan seperti khalifah ya, bukan seperti khalifah yang 4. Yang lain sifatnya itu kekuasaan aja, yang hanya dihitung Umar bin Abdul Aziz aja. Umar bin Abdul Aziz aja itu yang dihitung termasuk pemerintahan yang sangat adil sekali. Makin kemari makin turun. Benar kata Nabi, Abdul Qurun Qurni sumayyalunahum. Artinya apa? Jadi kata Nabi, sebaik-baik zaman itu zamanku ya. Lalu orang yang setelah aku, orang yang setelah aku, orang yang setelah aku. Artinya apa? Orang dulu, benar kata orang tua kita, orang dulu lebih mulia, lebih hebat dari orang sekarang. Ngomong sih boleh, ya ngomong sih boleh aja, ya kita cetak generasi-generasi yang berkualitas, lebih hebat dari yang dulu-dulu, ya ngomong sih boleh, tapi tetap survei membuktikan bagusan dulu sama sekarang. Pinter iya pinter ngomong nggak bisa, itu dalilnya kuat, contohnya jelas. Jadi kita ikut aja. Jadi kalau begitu bagaimana kita ngikut aja sama ulama-ulama dulu, kita ikutin aja udah, kita ikutin ya, kita ikutin. Yang masih bisa dipakai kita pakai, kecuali udah nggak bisa dipakai ya kita pakai. Ibarat baju masih bisa dijahit-jahit ya, kalau udah kagak bisa banget udah kita buang lah. Artinya kita ikutin ulama-ulama kita yang dulu, masih kita bisa memakainya, pakai. Masya Allah. Jadi itu contoh yang konkret. Begitu pula pesantren, tetap yang paling bagus itu yang atasnya, bawa terus. Makanya kalau pengen senantiasa, maka jangan ada perubahan. Jangan ada perubahan tuh pesantren, terus tetap itu. Kenapa? Karena dirinya dia dengan itu. Jangan dirubah-rubah, biar nih itu aja terus. Dirubah berantakan. Dirubah aja berantakan. Seperti Khulafaur Rasyidin itu kan terjadi perubahan ke bawah. Iya.
Apa di antaranya perubahan? Pemilihannya kekeluargaan ke bawah. Ke bawah keluarga semua, keluarga. Makanya disebut dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu keturunan. Bukan lagi berdasarkan pemilihan umum, bukan. Maka ketika dasarnya pemilihan umum tuh bagus terus ke bawah. Jadi kalau pengen langgeng ya sesuatu apa, ikutin, jangan berubah dari yang atas terus. Karena dia itulah yang timbul. Dia timbul dari situ. Dia yang berkembang. Yang lahir itu dia. Maka dia itu yang harus dipertahankan. Gitu. Jangan kita menganggap ini lebih bagus nih, kita rubah. Ya. Ngaku boleh. Tapi survei membuktikan ya melepas. Gitu. Jadi jangan dirubah tuh. Ada pesantren-pesantren di Jawa itu begitu ternyata. Jadi dipesan sama kiainya, ini jangan dirubah, ini jangan dirubah. Sampai udah ya sudah berabad-abad tuh. Pesan kiai, ini jangan dirubah-rubah. Awas dirubah-rubah. Oh. Begitu. Yang merubah-rubah, pesantren yang merubah-rubah itu biasanya kempes lama-lama. Kempes dia. Jadi jangan pernah berubah. Ya, sistem itu jangan pernah berubah karena dia yang tumbuh. Ibarat pohon, ya, dia yang tumbuh nih. Maka dia yang dipakai. Begitu caranya. Ya. Jadi orang masing-masing tuh dia tumbuh di sana begitu. Ya udah terus saya begitu. Di sana begitu, terus saya begitu. Jangan pernah dirubah. Walakin akan tetapi khusya Nabi takut antun kirahu qulubu ba'din nasi, beliau diingkari oleh hati-hati sebagian orang kalau beliau rubah li adasati ahdi bil islami, karena baru masa mereka dengan masuk Islam, wa qurbi ahdi minal kufri, dan dekat masa mereka keluar dari kekufuran. Ya. Walakin khafiyat, jadi oleh karenanya Nabi enggak merubah, biarin aja. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita pengen berbuat sesuatu, lihat situasi, kondisi, lihat sudah memungkinkan belum kita untuk melakukan langkah-langkah. Kalau belum memungkinkan, maka jangan kita lakukan terlebih dahulu. Ya, jangan kita lakukan dulu. Jadi kita ya atur siasat dulu, entar, lihat situasi. Walakin khafiyat hadhihi sunnatu ala Abdul Malik bin Ibni Marwan, akan tetapi ya belum diketahui khafiyat tersembunyi, samar. Maksudnya belum diketahui sunnah ini yang tadi hadis yang disampaikan oleh ya, Ibnu Zubair dari bibinya yaitu Aisyah. Ya, itu kan dekat banget dari bibinya Aisyah. Ya, bibinya tuh istri Nabi, waktu itu keponakan Nabi. Ya, Masya Allah, Ibnu Zubair. Akan tetapi belum terlihat, belum diketahui, ya, tersamar, belum diketahui ini sunnah atas Abdul Malik bin Marwan. Jadi memang hadis-hadis itu enggak diketahui oleh semua orang. Makanya Imam Syafi'i beliau punya kaul dua, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Banyak pakar meneliti tentang ini, di antaranya ada orang Indonesia itu, almarhum sudah meninggal. Saya pernah ikut ngaji kepadanya. Ya. Kiai Nahrawi, Kiai Doktor Nahrawi, orang Kembayoran. Beliau itu S1 sampai S3 di Mesir. Jadi Mesir itu kota ilmu. Jadi ya ilmu sih di mana aja, tapi kalau bisa tuh ke Mesir ya, itu bagus. Nah, itu dia kota ilmu karena sudah banyak menghasilkan pakar-pakar itu dari Mesir, ahli ilmu.
Ilmu sih di mana aja, kalau bisa kita keluar bisa keluar. Tapi kalau kita nggak bisa, ya banyak orang sini yang jadi. Gitu. Gitu. Iya, banyak sekali ulama-ulama dahulu yang dari Mesir. Iya, Imam ya siapa? Imam Ahmad ya atau Ila Mesir itu. Ya. Asy'arqawi itu Mesir. Imam Sazili Mesir. Ya, banyak sekali dari Mesir. Walihada, oleh karena ini, lamma tahaqqaqa dzalika an Aisyah, tatkala tetap demikian itu dari Aisyah, bahwasannya beliau Aisyah ya rawat telah meriwayatkan dzalika hadis itu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tahu lah tuh bahwasannya itu pernah disampaikan oleh Aisyah. Memang hadis apabila disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, apabila nanti terjadi ta'arud ya, bertentangan dengan hadis yang lain, maka yang dimenangkan adalah riwayat Aisyah. Kenapa begitu? Karena Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, beliau istri Nabi. Maka orang yang paling dekat, yang paling tahu Nabi, tentang Nabi adalah bininya, istrinya yang paling tahu. Walaupun muridnya dekat banget, paling dekat tuh istrinya. Tahu kemana-mana, apa aja tahu, yang di mana-mana tahu, yang di pojokan mana tahu semua. Iya. Makanya kalau ada orang suami diagungkan oleh istrinya, dimuliakan oleh istrinya, disalutin oleh istrinya, baguslah suami itu. Karena orang terdekatnya. Tapi kalau istrinya benci malah suaminya, jelek-jelekin, aduh. Ini kita harus ya memperbaiki lagi. Ya. Wadadna ana taroknahu wa matawalla. Ya. Aku cinta. Maksudnya ya, alangkah senangnya kami, ana tarokna, saya biarkan dia ya, andai kata kami biarkan dia, wa matawalla, dan apa yang dia atur, apa yang dia urus. Kata Marwan ya Abdul Malik bin Marwan, kama qala Muslimun, sebagaimana berkata oleh Muslim, haddatsani, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Atim qala haddatsana Muhammad bin Bakrin qala akhbarana Ibnu Jurayj, sami'tu, aku telah mendengar Abdullah ibnu Ubaid ya Abdullah ibnu Ubaid ibni Umair wal Walid ibni Ata'in yuhaddisani, telah bercerita keduanya anil Haris, dari Haris ibni Abdullah ibni Abi Rabi'ah, qala berkata Abdullah ibnu Ubaidin, wa fadal Harisu ibnu Abdullah ala Abdul Malik ibni Marwan fi khilafatihi, telah mengirimkan utusan ya, kalau bahasa kita duta, oleh Haris bin Abdullah kepada Abdul Malik bin Marwan dalam khalifahnya itu. Maka berkata faqala Abdul Malik, berkata Abdul Malik, ma'azunu aba Khubaib, yakni Ibnu Zubair, aku tidak menyangka Aba Khubaib, yakni Ibnu Zubair, sami'a min Aisyah, telah mendengar dari Aisyah, maka yaz'umu annahu sami'ahu minha, apa yang dia sangka bahwasannya dia mendengar darinya, dari Aisyah akan hadis itu. Qala Harisu ya, lalu berkata Haris, bala iya, bahkan ana sami itu dikuatin sama Haris, bahkan saya juga dengar itu minha, darinya, dari Aisyah sama. Oh, jadi itu tadi saya katakan lagi, hadis mah enggak semua didengar oleh
semua sahabat gitu. Oleh semua ulama, enggak semua didengar. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Maka di antara sesuatu yang menjadikan ulama berbeda pendapat adalah di antaranya belum sampainya hadis. Ada yang udah sampai, ada yang belum sampai. Iya. Yang tadi saya katakan ada seorang ulama ya, di antaranya Kiai ya, Dr. Nahrawi ya, orang Indonesia, itu beliau meneliti tentang masalah qaul qadim qaul jadid Imam Syafi'i. Nah, itu di antara penyebabnya kenapa bisa berubah adalah beliau baru menemukan hadisnya. Masya Allah. Jadi baru ketemu, jadi beliau rubah. Itu orang hebat begitu Pak, bukannya pelin-pelan, justru hebat, tidak merasa malu berubah sikap. Qala, ia berkata sami'tuhu ya. Sami'tuha taqulu madza, aku mendengar dia. Engkau berkata, apa yang kau taqulu madza, ya, apa yang kau katakan? Qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaumaka istaqsaru min bunyanil baiti, sesungguhnya kaum engkau itu ya mengurangi daripada bangunan Baitullah. Walaula hadasata ahdihim bisyirki, kalaulah bukan baru masa mereka bisyirki dengan syirik, artinya baru keluar, kalau enggak baru keluar dari syirik, a'atu, niscaya aku kembalikan mataraku minhu, apa yang mereka tinggalkan darinya. Fa in bada liqaumika, maka jika tampak bagi kaum engkau ya, gitu ya, inna qaumaki itu ya, inna qaumaki, sungguh kaum engkau istaqsuru min bunyani baiti gitu ya, perempuan ini, sesungguhnya kaum engkau ya istaqsuru, mengurangi min bunyani baiti, daripada bangunan Baitullah. Walaula hadasata, jikalau enggak baru ahdihim, masa mereka bisyirki dengan syirik, kalau enggak mereka itu ya baru enggak ya apa namanya, kalau enggak baru ninggalin syirik ya maksudnya kalau kagak baru masuk Islam gitu, a'adtu, niscaya aku kembalikan mataraku minhu, apa yang mereka tinggalkan darinya. Fa in bada, maka jika tampak liqaumiki, bagi kaum engkau, mimba dari setelah ini, ayabnu, bahwa mereka ingin membangun Ka'bah, fa'alumi, maka kemarikan olehmu, liuriyaka mataraku minhu, kemari aku akan perlihatkan kepada engkau apa yang sudah mereka tinggalkan. Fa'araha, lalu Nabi memperlihatkan kepadanya, kepada Aisyah, qariban min sab'ati azru'in, ya, kekurangan daripada 7 ziro. Nih kurang 7 ziro nih, nanti tambahin ya. Nih tambahin nih. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza hadis